Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, tentunya para kiai, para ustadz, para alimil wal ulama yang hadir pada pagi hari ini, semoga insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tentunya para sesepuh tokoh masyarakat yang hadir, sekaligus pengurus DKM Masjid Baitul Izzah. Semoga pada pagi hari ini bapak-bapak dan juga ada ibu-ibunya, insyaallah mudah-mudahan jamaah majelis ta'lim kuliah subuh, semoga kita semuanya mendapatkan limpahan rahmah dan insyaallah kasih sayang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena sesungguhnya Allah maha pengasih tanpa pernah pilih kasih, dan Allah adalah maha penyayang bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, sekaligus taat atas segala perintahnya, menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh, sekaligus insyaallah jamaah majelis ta'lim yang pada subuh hari ini, hari Ahad, semoga apa yang kita duduk sekarang nanti di yaumul qiyamah akan bersaksi di hadapan Allah. Dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Para mufassirin mengatakan bahwa seluruh yang ada di langit maupun yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti setiap apa yang makhluk manusia melakukan sesuatu, maka setiap barang dan setiap apa yang ada di sekitarnya nanti akan bersaksi dan bercerita panjang lebar di hadapan Allah. Termasuk hari ini, subuh ini, insyaallah ini nanti sajadah ini akan bercerita di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, saya dulu di dalam Masjid Baitul Izzah ini saya didudukin oleh bapak ini ya Allah. Dia alhamdulillah termasuk ahli-ahli masjidmu, termasuk orang-orang yang ahli ibadah, yang senantiasa duduk berzikir mengagungkan namamu. Mudah-mudahan insyaallah kita tergolong, jangankan yang namanya tasbih, debu yang begitu kecil nanti di yaumul qiyamah dia akan bercerita panjang lebar. Ya Allah, saya debu yang kecil, yang paling kecil, saya bisa masuk di Masjid Baitul Izzah, ikut kakinya Bapak si Anu ya Allah. Maka sesungguhnya orang itu adalah ahli ibadah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini insyaallah dalam salah satu kitab Nasihatul Ibad, Imam Hasan Bisri radhiyallahu anhu. Beliau seorang adalah yang tertua di antara para tabi'in dan tabi'in di Basrah. Beliau pernah menyampaikan bahwa innal fasada qulubu sittatun asya. Sesungguhnya yang menjadikan hati itu rusak, kata beliau, sittatun asya, ada 6 hal, ada 6 perkara. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, berbicara tentang qalbu, di dalam Al-Quran
Allah jelas-jelas mengatakan bahwa sesungguhnya kolbu, hati daripada orang-orang kafir itu sudah sangat tertutup. Jadi hati yang sangat tertutup, yang sudah kelam, yang sudah gelap adalah hatinya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Kalau kita lihat daripada kalimat dan ungkapan ini, seakan-akan Allah yang menutup hati manusia. Padahal sesungguhnya tidak. Allah tidak pernah menutup hati manusia, tidak pernah menutup hati hambanya. Tapi siapa yang menutup itu adalah manusia itu sendiri. Karena sebagaimana tadi dikatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kalimatnya dari sana sama saja bagi mereka. Maka ketika seseorang itu diajak untuk beribadah, satu kali dia abaikan, diajak lagi untuk yang kedua kali, dua kali dia masih mengabaikan, maka seterusnya insya Allah dia tetap hati sudah tidak lagi bisa menerima mana ajakan untuk ibadah kepada Allah. Karena sudah terbiasa dengan hal-hal meninggalkan ibadah, terbiasa dengan melakukan hal-hal yang dosa, maka semakin lama semakin terbiasa, pada akhirnya yang batil dianggap hak, yang haram itu dianggap halal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Hati sudah tertutup oleh siapa? Oleh perbuatan dan manusia itu sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ketahuilah, kata Rasulullah, innal jasada mudghah, sesungguhnya di dalam fil jasadil mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Nah, ketika daging itu rusak, kata Rasulullah, maka rusak seluruh jiwa dan raganya. Tapi ketika hati ini baik, maka sesungguhnya jasad dan jiwa dan raganya pasti baik, kata Rasulullah. Karena berawal dan bersumber daripada hati manusia itu sendiri. Karena iman itu ada di dalam hati. Segala amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah munculnya daripada standarnya adalah bagaimana qalbu itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Hasan Bisri radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat murid-muridnya, kata beliau, kenapa kadang-kadang kita berdoa tapi doa kita dijawab oleh Allah? Indah susunan kalimatnya, pandai di dalam melantunkan doa, begitu khusyuk kelihatannya. Tapi kata Imam Hasan Bisri, doanya tidak dijawab oleh Allah, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh muridnya, kenapa ya Syekh? Apa kata beliau? Sesungguhnya mulutnya berdoa, berzikir kepada Allah, tapi hatinya sesungguhnya tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Maka Imam Ghazali dalam salah satu kitab Ihya, beliau mengatakan sesungguhnya qalbu manusia itu, hati manusia itu bagaikan cermin. Di mana cermin itu dihadapkan, maka yang kelihatan di dalamnya adalah yang ada di depannya. Ketika cermin itu dihadapkan di jalan raya, maka yang kelihatan adalah orang yang lalu lalang. Tapi ketika cermin itu dihadapkan ke dinding, maka yang kelihatan hanya sebatas dinding. Artinya apa kata beliau? Ketika hati itu dihadapkan kepada Allah, maka yang kelihatan di dalamnya, yang ada di dalam cermin itu adalah Allah. Hati itu Allah, Allah, Allah. Tapi ketika qalbu itu dihadapkan kepada urusan dunia dan seisinya, maka yang ada di dalamnya adalah dunia, dunia, dan dunia selamanya. Na'udzubillah. Maka ketika melakukan satu dosa, maka berbintiklah cermin itu. Ketika dia melakukan dosa yang kedua, maka bertambah bintik hitamnya. Ketika seseorang istighfar, maka bintik hitam yang ada di dalam qalbu atau di dalam cermin itu, kata Imam Ghazali, maka akan terhapus dengan sendirinya. Maka kata beliau, yang merusak hati itu ada 6 perkara. Apa kata beliau? Wa yuznibuna biraja'it taubah. Mereka senantiasa gemar melakukan dosa. Mereka menganggap adalah maksiat itu sudah hal biasa. Yang hak dianggap batil, yang batil dibalik menjadi hak. Karena apa? Memang manusia di akhir zaman, kata beliau,
nanti hatinya sudah tidak lagi dekat dengan Allah, sudah tidak lagi mengenal dengan Allah. Mereka tahu kekuasaan Allah, mereka faham, tapi hatinya tidak pernah mencapai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikir la ilaha illallah begitu fasih, alhamdulillah ucapannya, tapi tidak pernah mengerti dalam hatinya bukan itu, bukan Allah yang ada, tapi sesungguhnya hanya sekedar yang namanya ungkapan, ya sekedar kamuflase dan sebagainya, supaya dia dianggap orang yang beriman. Kalimatnya tidak lain alhamdulillah, istighfar, tapi sebetulnya dia tidak pernah faham apa yang dia ucapkan. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Wa yuznibuna biraja'i taubah. Mereka gemar melakukan dosa, suka melakukan maksiat, gampang meninggalkan perintah Allah dengan harapan nanti bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kadang-kadang menganggap bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat yang mereka lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya tidak salah kalau Ibn Qiyade mengatakan, kenapa alam sudah tidak lagi bersahabat dengan kita? Karena apa? Terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya kalau tidak percaya tanya sama rumput yang bergoyang. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Maka mari insyaallah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegera. Karena ketika melakukan satu dosa, maka bersegeralah untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kita manusia tidak pernah luput daripada yang namanya dosa dan kesalahan. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'u, tiap-tiap cucu Adam pasti punya dosa. Wa khairul khata'una minat tawabin, tapi sebaik-baik yang berdosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momen-momen bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuban maghfuratun, dosa pasti diampuni, tapi syarat dan ketentuan pasti berlaku. Jadi tidak serta-merta bulan Ramadan datang dosa diampuni, tidak juga. Harus tadi syarat dan ketentuan berlaku. Kata Nabi, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum syiyamah. Bulan Ramadan bulan Allah mewajibkan kepadamu untuk berpuasa, wasanantu lakum qiyamah, dan aku sunahkan kepadamu untuk mendirikan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka Nabi menjamin, man asamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhulumihi kayaum waladatsu ummuhu. Maka ketika seseorang beribadah puasa siang harinya, menahan diri daripada lapar dan haus, kemudian mendirikan sholat malam dengan sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya, baca Al-Quran dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka kata Nabi, kharaja min dzunubihi kayaum waladatsu ummuh, dia dikeluarkan dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa kata Imam Hasan? Hati itu menjadi rusak, tertutup karena apa? Wa ya'lamunal ilman wa la ya'malun. Mereka tahu satu ilmu, mereka faham mencari ilmu, tapi bukan untuk diamalkan. Terkadang hanya sekedar untuk mujadalah, untuk jidal sama sesama sesudara. Urusan masalah khilafiyah kadang-kadang hanya ini dengan yang menjadi perdebatan, sementara mereka tidak pernah melaksanakannya, tidak pernah mengamalkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan muncul di zaman sekarang di akhir zaman, kata Rasulullah, wa yuntiqu fiha ruwaibidah. Nanti akan datang disebut dengan ruwaibidah. Ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Ya, orang-orang yang pintar bicara, mengurus urusan masyarakat, padahal sesungguhnya mereka tidak pernah mengerti apa urusan dan pengetahuan yang ada. Jadi banyak orang-orang di akhir zaman pintar ngomong, pandai bicara, tapi sesungguhnya tidak pernah punya amal ibadah.
Ilaikum asbahtum fi zamanin, nanti kalian akan berada di dalam satu zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalilul fuqaha'u katsirul khutaba'u. Nanti akan muncul di akhir zaman, kalian akan berada di dalamnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalilul fuqaha'u, sedikit orang yang faham, tapi yang banyak adalah orang yang pandai bicara. Orang yang pandai dengan bicara, na'udzubillah summa na'udzubillah, padahal dia tidak pernah mengamalkan ilmunya. Wa ya'lamunal ilman wa la ya'malun. Maka di akhir zaman terkadang kita sulit menjadikan satu kiai, kadang satu ulama, mohon maaf, untuk dijadikan satu panutan, na'udzubillah. Dan ini wa yuntiqu fiha ruwaibidah, akan muncul yang namanya sesat dan menyesatkan, membuat hancur-hancuran umat. Akhirnya yang muncul adalah perpecahan. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa rajin tentunya duduk di majelis ta'lim. Meskipun hanya sedikit yang kita tahu, tapi kita berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya, mengamalkannya, insya Allah. Nah, ngaji itu nggak perlu tinggi-tinggi, tapi yang penting adalah pengamalan. Pengamalannya yang pertama tentunya orang yang ilmunya tinggi, maka ditunjukkan, diwujudkan dengan akhlakul karimah. Hadirin jamaah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa kata Imam Hasan Bisri? Yang ketiga, iza amilu la yakhlisun. Mereka beramal, mereka beribadah, tidak pernah ikhlas. Yang ada munculnya adalah riya, sum'ah, ingin dipandang, ingin dipuji orang, ingin dianggap orang baik, tidak pernah ikhlas. Padahal sesungguhnya kata Rasulullah, setiap amal cucu Adam la tuqbal lahu, tidak pernah diterima baginya, kata Rasulullah, kecuali di dalamnya ada keikhlasan. Ikhlas ini bapak-bapak dan saudara-saudara, ikhlas adalah kholis, daripada kata kholis. Kholis maknanya adalah suci. Jadi yang disebut dengan ikhlas adalah suci. Segala niat dan tujuannya suci, tidak pernah tercampur oleh siapapun. Niatnya cuma satu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti yang akan bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sedikit tafakur, kadang-kadang merenung tengah malam, ya Allah ya Rabb, kita 5 kali mengucapkan sumpah di hadapan Allah. Di dalam doa iftitah kita selalu berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang kalau kita membayangkan ini, ya Allah, nanti di yaumul qiyamah kita akan mempertanggungjawabkan itu. Betulkah kita semata-mata lillah? Betulkah kita sudah ikhlas karena Allah? Sehingga kadang-kadang ya Allah ya Rabb, terkadang kita melakukan sesuatu pada siang hari, terbersit niat ingin dianggap orang pintar, pengen dianggap orang baik, pengen dianggap orang hebat. Riya muncul dalam hati sanubarinya. Wah, muncul yang namanya iblis, datang dalam hatinya. Wah, kamu tadi hebat, dibanding dia sedekah kamu lebih banyak, zakatnya Masya Allah. Kalau nggak ditulis di papan luar, ditanya, kemarin saya nyumbang kok nggak ditulis. Ini penyakit-penyakit yang semacam ini, kata Imam Hasan Bisri, membuat manusia itu hatinya tertutup. Yang muncul adalah ujub, sombong dan takabur. Dia anggap dirinya paling hebat, dia menganggap dirinya paling benar, padahal riya itu Masya Allah. Hadirin, keikhlasan itu memang yang tahu hanya kita dan Allah. Kita tidak bisa menilai seseorang ikhlas apa tidak. Yang tahu keikhlasan itu hanyalah yang melakukan kita sendiri dan Allah Azza wa Jalla. Karena dalam salah satu kitab dengan nasihat, di dalam kitab Hidayatul Bidayah, diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa ketika seseorang itu
melakukan satu amal kebajikan yang begitu baik dan begitu mulia, itu malaikat berebut untuk mengangkat amal itu sampai di hadapan Allah. Para malaikat mengangkat amal itu sampai di hadapan Allah, lewat pintu langit pertama sampai ke-7 di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, ini amal si fulan baik, ini amalnya si fulan Masya Allah mulia ya Allah. Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, lemparkan kembali amal ini di atas kepala hamba. Ditanya oleh para malaikat, kenapa ya Allah? Dia beramal bukan karena aku, kata Allah. Dia beramal hanya sekedar ingin dipuji oleh manusia yang lainnya, maka tidak berguna bagiku amal ini, kata Allah. Artinya apa? Malaikat saja tidak tahu apakah kita ikhlas atau tidak. Yang tahu keikhlasan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan latihan keikhlasan insyaallah besok bulan Ramadan. Karena tidak pernah ada satu jaminan yang berpuasa itu bisa wujud di permukaan, bisa kelihatan di permukaan. Karena boleh jadi orang-orang yang puasa menurut kita sementara di kamar makan sendirian. Makanya yang tahu yang namanya ukuran keikhlasan adalah puasa itu sendiri. Karena tidak ada satupun yang menjamin apakah kita puasa. Cuman yang menjadi ukuran adalah karena bulan puasa. Tapi belum tentu banyak orang Islam, banyak juga yang nggak puasa. Ya mungkin puasa di depan orang, bibir kering, ya, kadang-kadang digosok-gosok, meludah kemana-mana. Padahal sesungguhnya belum tentu. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya penyakit yang menjadikan hati itu rusak adalah iza amilu la yakhlisun. Mereka beramal tapi tidak pernah ikhlas. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Meskipun ikhlas itu memang tidak mudah, tapi belajar, berjuang. Maka orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang yang berilmu ketika dia melakukan sesuatu, meskipun terkadang terbersit niat bukan karena Allah, tapi nanti dia akan sujud kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, tadi hati saya tergoda dengan sesuatu. Ya Allah, tadi hati saya terbersit dengan niat bukan karena Engkau. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, tadi hamba adalah manusia yang lemah, hamba manusia yang masih bodoh. Ampuni hamba ya Allah, hapuskan segala dosa. Hamba tidak menyekutukanmu ya Allah. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi orang-orang yang tidak pernah duduk di majelis ta'lim, dia anggap itu adalah biasa. Padahal amal itu tidak pernah diterima oleh Allah. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah. Yang keempat, apa kata Imam Hasan Bisri? Orang-orang yang hatinya itu karena rusak, kata beliau, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka makan rezeki dari Allah, mereka menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah secara gratis, tapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali membahas masalah syukur. Masya Allah, kita ini ternyata bukan siapa-siapa, dan kita tidak punya apa-apa serta tidak mampu berbuat apa-apa. Maka bersyukur kepada Allah hakikatnya adalah memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah, mempergunakan fasilitas itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kaki masih bisa berjalan, ayo bapak-bapak hadirin, manfaatkan untuk berjalan menuju masjid-masjidnya Allah, menuju majelis ta'lim, menuju untuk menyambung silaturahim. Tangan masih bisa bergerak, ayo manfaatkan untuk berbuat kebajikan. Mata masih bisa melihat, manfaatkan untuk baca Al-Quran. Insya Allah. Kalau ngaji nggak usah banyak-banyak, 5 juz aja. Iya, 5 juz Ustaz, 2 ayat aja mangap melulu. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Makanya kalau duduk di majelis ta'lim itu, karena majelis ta'lim itu adalah raudhatun min riyadil jinan, adalah taman-taman surga kata Nabi. Makanya ketika kita masuk di dalam taman surga, nikmatnya
Kadang-kadang khusyuk benar manggut-manggut itu saking nikmatnya. Ya, nggak taunya ya ngantuk. Ya tidur nggak apa-apa sih. Cuman kalau lagi tidur malaikat bingung mau dicatat tidur nggak dicatat hadir. Tapi insya Allah walaupun tidur pasti dapat pahala. Amin ya rabbal. Karena duduk di majelis ta'lim seperti ini kata Rasulullah pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Kata Nabi itu lebih baik daripada engkau menjenguk 1000 orang sakit. Tuh, Masya Allah. Duduk di majelis ta'lim meskipun hanya sekejap, ya sebentar. Makanya majelis ta'lim itu berat banget Pak. Karena memang pahalanya besar, godaannya besar. Ya. Karena iblis itu ada satu yang suka bekerja. Ya, ada iblis itu ada 9 golongan. Salah satu itu si Walhan namanya. Walhan itu kerjaannya kalau kita lagi mau ibadah, mau wudu, seakan-akan di pantat itu ada keluar angin. Padahal sesungguhnya bukan. Itu ditiup sama si Walhan. Supaya apa? Supaya kita wudu itu ragu. Nah kemudian yang lebih parahnya itu si Walhan ketika baca Al-Quran dia naik. Nah itu mata ditiup. Ngaji itu si Walhan datang ditiupin itu mata. Enggak mempan juga. Nah itu dia sebar itu. Pertama dia sebarin paku, diduduk orang-orang di dalam. Makanya kadang-kadang orang ngaji nggak betah duduknya. Ya, duduk di apa namanya di pos-pos mah bisa berjam-jam. Tapi coba duduk di masjid, kayaknya, kayaknya pantat tuh panas banget. Nah itu si Walhan itu kerjanya tuh. Jadi nauzubillah, summa nauzubillah. Memang bapak-bapak hadirin, jadi godaannya sangat luar biasa. Tapi pahalanya insya Allah, ya orang-orang yang duduk di majelis ta'lim, insya Allah pahalanya dan jaminannya. A'atahullahu rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Kata Nabi, rezekinya dimudahkan oleh Allah, akan diberikan rezeki yang banyak dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya kata Imam Hasan Bisri, orang-orang yang hatinya rusak nanti, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun, mereka makan rezeki dari Allah, mereka menerima menikmati fasilitas dari Allah, tapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur maknanya segala apa yang diberikan oleh Allah manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki mumpung masih bisa berjalan, tangan masih bisa bergerak, rezeki di harta dikasih oleh Allah, manfaatkan ya, karena rezeki itu bukan hak milik kita secara mutlak, betul Pak? Bukan Pak. Harta yang ada pada bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu pada saat ini itu bukan harta kita secara mutlak. Bisa jadi ini habis jam 10, harta ditinggal, anak di belakang, rumah nggak perlu, masuk ke rumah masa depan tipe 21, 2 meter kali 1 meter, semua ditinggal. Tapi harta kita yang kita miliki secara mutlak dunia dan akhirat adalah yang sudah kita sisihkan sebagian untuk anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, pembangunan masjid. Itu nanti yang akan membentengin kita daripada jilatan dan siksa api neraka. Insya Allah. Karena harta itu nanti akan ditanya dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau salurkan. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kita pandai memanfaatkan kesempatan, pandai memanfaatkan segala fasilitas berikan oleh Allah. Karena semuanya nanti pasti akan ditanya oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini di yaumul qiyamah, mulut-mulut kita sudah tidak bisa lagi berbicara. Ya, karena pada saat terbujur kaku pun itu mulut sudah ditutup dengan kapas, mata udah ditutup, telinga disumpal dengan kapas, kaki diikat, tangan diikat. Artinya apa? Berarti semuanya kata Allah nanti akan dimintakan pertanggungjawaban.
Wa tukallimuna aydihim, nanti tangan-tangan ini akan bersaksi, bercerita panjang lebar di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, dulu tangan ini alhamdulillah sering megang kepala anak yatim, alhamdulillah sering mengusap kepala anak yatim ya Allah. Tapi jangan ngusap doang, kasih duitnya. Jangan ngusap-ngusap doang, kasihan kepala anak yatim. Lama-lama benjol, ngasih duit enggak. Tapi insyaallah bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki ini nanti akan bersaksi, akan dimintakan pertanggungan jawaban. Maka insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keimanan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tuntunan taufik dan hidayah. Yang kelima bapak-bapak hadirin, wa ma yardha fi qada'illah. Hati itu menjadi rusak, kata Imam Hasan Basri, adalah orang-orang yang tidak pernah ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan tidak terwujud, tidak menjadi kenyataan, maka dia putus asa daripada rahmat Allah. Maka sesungguhnya adalah orang-orang yang pandai mengenal Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka dia senantiasa kondisi situasi apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia terima, maka dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, sakit, dia bilang alhamdulillah. Tapi jarang orang sakit alhamdulillah, enggak ada. Tapi para aulia di dalam salah satu kitab Ihkam, ada seorang aulia, beberapa aulia, kalau mereka tidak sakit 2 bulan mereka minta, ya Allah ya Rabb, saya 2 bulan udah gak sakit, apa engkau sudah tidak sayang lagi kepada hamba ya Allah? Tuh 2 bulan gak sakit mereka minta, Pak. Kita sakit 5 tahun yang lalu masih diingat-ingat, sakit gigi 5 tahun yang lalu, sekarang sakit gigi ngedumel melulu, sakit gigi lagi, padahal udah 5 tahun yang lalu. Masya Allah. Artinya apa? Ketika seseorang itu apapun yang dia terima, apapun yang dia rasakan, senantiasa dia ridho atas qadanya Allah. Ridho artinya suka, ridho itu artinya senang. Maka meskipun tidak sesuai dengan keinginannya, tidak seperti yang diharapkan, tapi hakikatnya dia senantiasa senang. Karena apa? Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh saja sesuatu yang kau benci, yang kau tidak suka, padahal terdapat kebaikan buat dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh saja sesuatu yang kau suka, engkau senang, engkau cinta, wa huwa syarrul lakum, padahal terdapat keburukan buat dirimu. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang Allah tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tapi sesungguhnya Allah sudah mencukupkan kebutuhan kita. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat diri kita. Maka senantiasa orang-orang yang ridho atas ketentuan Allah, maka dia muncul sifat sabar, tawadu, tawakal kepada Allah, dan dia qanaah dalam menerima segala rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang keenam bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sidang majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, wa nudfuna mautahum wa la ya'tabiru. Apa kata beliau? Nanti manusia itu rusak hatinya karena apa? Mereka selalu melihat, menyaksikan orang yang mati di antara mereka, tapi mereka tidak pernah mengambil pembelajaran. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika kita melihat orang mati, maka itulah contoh iktibar, pembelajaran buat kita. Karena kita sekarang masih bisa berjalan, saat ini kita masih bisa bernapas, saat ini kita masih bisa melihat, tapi suatu saat sama seperti orang yang sudah almarhum dan almarhumah. Maka bapak-bapak hadirin, saya kadang-kadang suka sampaikan salah satu filosofi daripada bantal guling. Maka kenapa ada bantal guling kalau kita tidur? Itu sebetulnya adalah salah satu pembelajaran buat kita. Karena suatu saat kita sama pasti seperti bantal guling, diikat atas, diikat bawah, pocong bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika tidur itu perbanyak berzikir, tafakur, merenung. Makanya kalau di tempat tidur suami istri
dianjurkan oleh para alim ulama perbanyak adalah diam. Jadi jangan suami istri itu berbicara, ngobrol di tempat tidur, karena salah satu itunya adalah bantal guling yang ada di samping kanan kiri kita adalah merupakan satu kepastian suatu saat kita sama seperti bantal guling. Makanya para ulama mengajarkan kalau di tempat tidur suami dan istri jangan ngobrol banyak-banyak. Karena bukan tempat ngobrol, bukan tempat musyawarah, bukan tempat bicara di tempat tidur. Karena apa? Nanti akan muncul yang namanya dasim. Itu 9 golongan iblis tadi, salah satu di antaranya adalah dasim. Yang itu nanti ketika suami istri ngobrol di tempat tidur, ujung-ujungnya berantem, salah paham, urusan yang lain yang sebenarnya adalah urusan sepele itu bisa jadi urusan besar. Maka para guru kita, para ulama mengajarkan kalau ingin musyawarah carilah tempat di luar daripada tempat tidur. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tidur itu sedikit bicara ya. Selanjutnya terserah Anda ya. Jadi hadirin, mudah-mudahan insyaallah kita ambil pembelajaran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan menemui kematian. Makanya ketika kita melihat orang yang mati, disunahkan buka mukanya, baca doa, terserah silakan, tapi pandangin bahwa nanti kita pasti akan sama seperti dia. Hanya kita sekarang antri nunggu giliran kapan dan di mana serta bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Karena kita semuanya saat ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu camat, calon mati. Nanti rumah kita di rumah masa depan tipe 21, gelap, enggak ada lampunya. Kalau di sini alhamdulillah itu gede-gede rumahnya. Nanti di sana tapi insyaallah mudah-mudahan kita termasuk nanti husnul khotimah. Pada akhirnya bapak-bapak hadirin, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya kami juga mohon doa insyaallah tarhib Ramadan kami insyaallah jam 8:30 sudah juga siap-siap melaksanakan tarhib Ramadan di perumahan di depan Kelurahan Binong, depan Kelurahan Binong. Insyaallah kita juga mengadakan santunan yatim menyambut bulan suci Ramadan, 300 yatim dan duafa. Insyaallah jam 8 paling tidak atau 8:30 sudah kita bersiap. Karena mudah-mudahan insyaallah kemarin saya ketemu dengan Pak Zaki, beliau mudah-mudahan bisa hadir 8:30 katanya. Jadi bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pengennya sih ngomong terus, tapi kelihatannya bapak-bapak juga udah pada capek ya, termasuk saya juga. Karena tadi malam baru bubar di lapangan jam 2, sebentar tidur langsung berangkat, dan insyaallah jam 9 nanti kita sudah mulai acara. Mohon doanya, mudah-mudahan insyaallah semuanya yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan kaum duafa, mudah-mudahan insyaallah diganti oleh Allah dengan rezeki yang melimpah dan barokah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu yang kebajikan dan keberkahan dunia dan akhirat. Dan semoga insyaallah yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan insyaallah diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya, dikabulkan segala doanya, dan mudah-mudahan disampaikan segala hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud dzul jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya Allah, ya Rahman, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Ya Allah, kami hamba-Hamba-Mu pada pagi hari ini, ya Allah, kembali menadahkan kedua belah tangan kami, memohon ampun segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang sengaja maupun yang tidak. Ya Allah, Engkau Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar. Kami adalah hamba-Hamba-Mu yang lemah, hamba-Hamba-Mu yang senantiasa selalu menzalimi diri kami. Ya Allah, setiap kali kami mohon ampun, setiap kali kami istighfar, setiap kali juga itu kami melakukan dosa dan kesalahan. Ya Allah, kami melakukan itu bukan karena kami menantang kepadamu, ya Allah, tapi kami melakukan itu karena kebodohan dan kelemahan kami. Ampunilah kami, ya Allah, maafkanlah kami, ya Rabb, karena tiada tempat lagi kami memohon, tiada tempat kami meminta, tiada tempat kami berharap dan bersandar, ya Allah, kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, bersihkanlah segala kekeliruan dan kekhilafan kami. Ya Allah, ampuni jugalah ayah dan ibu kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami. Ya Allah, muliakanlah ayah dan ibu kami, muliakanlah mereka, ya Allah, ibu kami yang telah melahirkan kami. Dia berjuang antara hidup dan mati, dia bersimbah darah, mengucurkan tetesan keringat dan air mata, ya Allah, ketika dia berjuang melahirkan kami. Ayah kami yang bekerja siang malam, banting tulang, peras keringat, mencari nafkah, tidak kenal letih dan lelah. Ya Allah, tidak pernah kenal panas dan hujan. Dia memberikan nafkah kepada kami agar kami menjadi cepat besar dan dewasa. Ya Allah, kami tidak akan pernah mampu membalas budi baik mereka. Kami tidak akan pernah mampu membayar, ya Allah, segala pengorbanan ayah dan ibu kami. Ya Allah, kecuali hanya doa pada pagi hari ini. Kami mohon, sayangi mereka, ya Allah, sayangi mereka, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, malah kadangkala kami menjadi anak-anak yang durhaka kepada mereka. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ayah dan ibu kami yang telah Engkau panggil, lapangkan kuburnya, ya Allah. Terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, hapuskan segala dosa dan kesalahannya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kuburnya daripada raudhatan min riyadil jinan. Jangan Engkau jadikan kuburnya, ya Allah, hufratan min hufarin niran. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, berkahilah mereka di dalam kuburnya, ya Allah. Ayah dan ibu kami yang masih ada, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka ketabahan dan kesabaran, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, dan berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengurusnya, mengasuh ayah dan ibu kami yang sudah tua. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anugerahkan pada kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, anugerahkan kepada kami wawasan yang luas. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah zakat kami, terimalah puasa kami, terimalah solat kami, ya Allah. Terimalah zikir kami, ya Rabb. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala bala dan bencana. Jauhkan kami daripada segala perpecahan dan permusuhan. Jadikan hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang kepada anak-anak yatim, fakir miskin dan kaum du'afa. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang barokah kepada kami. Mudahkan segala urusan dan pekerjaan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wal mursalin wal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi apa yang saya sampaikan yang benar pasti datang dari Allah. Kalaupun ada yang salah dan kurang, itulah diri saya sebagai manusia biasa. Sekali lagi kami mohon doa dan sekaligus mudah-mudahan dukungan, karena kebetulan saya adalah pengurus atau ketua umum Yayasan Himpul Darus Sa'adah yang ada di Binong, juga mengasuh anak-anak yatim, ada di rumah yatim, ada yang di luar, maksudnya di luar non mukim. Dan alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita mengadakan santunan. Biasanya setiap tahun 1000 anak yatim, tapi setelah pandemi ini turun drastis. Tapi alhamdulillah masih kita bisa berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan pada anak-anak yatim jelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Itu kata orang sana. Kalau ada umur yang panjang, insyaallah di lain waktu dan gelombang yang sama kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Adanallahu wa yakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah